Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Minjok di sini. Nah, kamu yang sedang nonton ini pasti sudah persiapan ya untuk besok ujian SKB DPNS Jabatan Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share jika konten ini bermanfaat biar Minjok makin semangat nih untuk kontennya. Gitu ya. Yuk kita langsung ke kisi-kisi dan latihan soal. Kisi-kisinya itu tentang kelembagaan negara dan sejarah Indonesia. Jadi belajar juga ya kamu tentang sejarah Indonesia, terus manajemen ASN dan pembentukan perundang-undangan. Jadi belajar nih gimana sih, terus undang-undang apa sih yang mengatur tentang pembentukan perundang-undangan gitu ya. Kompetensi khususnya meliputi kelembagaan DPR, capfungnya biasanya di peraturan Menpan RB, terus instansi pembina dan instansi pengguna Jabatan Nasional Perisalah Legislatif. Langsung latihan soalnya. MA atau Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia berfungsi sebagai, jelas ya, MA itu fungsinya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Seperti itu ya. Karena MA merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Seperti itu. Tugas utamanya memutuskan sengketa hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Bagi kamu yang merasa ini cepat, bisa kamu playback atau juga kamu stop atau share pause ya. Gitu ya. Kita coba untuk lebih efektif gitu dalam mendeliver materi ini. Jadi kamu bisa belajar lebih banyak lagi karena kita udah ada part 2 nih gitu. Kalau belum ikuti part satunya, jadi coba cek di video project ya seperti itu. Peran DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah, jelas ya, mengawasi jalannya pemerintahan. Namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat ya. Gitu. Jadi fungsi pengawasan salah satu fungsi DPR ada pemerintah dan pelaksanaan undang-undang. Jadi bertugas mengawasi kebijakan pemerintah, mengevaluasi kinerja pemerintahan, dan memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan hukum dan keadilan. Tadi biar pemerintahnya nggak sewenang-wenang, ada DPR, gitu ya. Apa yang menjadi tugas BPK dalam sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia? Tugasnya BPK ya mengaudit keuangan negara gitu, ngecek-ngecekin gitu. Kira uang negara dipakai apa aja sih? Seperti itu. Guna memastikan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Next, apa perbedaan antara menteri dan sekjen dalam struktur pemerintahan Indonesia? Oke, jadi beda tanggung jawab ya. Kalau menteri itu tanggung jawabnya ke kebijakan, kalau sekjen itu administrasi. Gitu. Jadi kayak menteri itu merumuskan kebijakan di bidang tertentu sesuai kementeriannya. Sekjen itu administrasi dan pengelolaan kantor atau departemen. Aduh, udah itu jawabannya. Apa fungsi dari KPK dalam sistem pemberantasan korupsi? Dari jawabannya ya, yang B melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan korupsi. Udah jelas sih KPK nih, semua orang udah tahu ya. Menindak pelaku korupsi dan memulihkan keuangan negara yang telah dirugikan. Penyebab utama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah merdeka berarti ya ini ya masih ada perang. Kira-kira penyebabnya adalah, benar, rencana ekspansi Belanda ke wilayah Asia Tenggara. Masih belum terima tuh sebenarnya Belanda kemarin. Jadi masih nyerang lagi seperti itu ya. Merebut kembali nih kendali atas Indonesia. Sebagai perang kemerdekaan Cina atau agresi militer Belanda. Apa dampak dari KAA atau Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955? Ya bener ya, jadi karena KAA itu ada tuh gerakan non-blok, nggak ada blok-blokan seperti itu. Maka negara-negara tidak terikat dengan blok politik manapun dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Next, peran Bung Hatta dalam pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia (PDRI) selama agresi militer Belanda kedua adalah, ya bener ya, memimpin pemerintahan sementara di Yogyakarta. Karena waktu itu Pak ini diasingkan.
Itu PDRI berperan sebagai pemerintah sementara yang menjalankan roda pemerintahan di tengah serangan militer Belanda. Apa yang menjadi latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Benar ya, Perang Dunia Kedua dan kekalahan Jepang. Itu kalau ingat, itu salah satu Sultan Syahrir kalau nggak salah ya, salah satu tokoh muda dia mendengar hancurnya Pearl Harbor, eh bukan, di bomnya Nagasaki Hiroshima. Jadi langsung nih untuk mendesak pemerintah memproklamasikan kemerdekaan. Itu ya. Lanjut, apa yang menjadi dampak dari agresi militer Belanda kedua terhadap Indonesia pada tahun 1948 sampai 1949? Gitu ya, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nih, tekanan internasional dan perlawanan Indonesia masa Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar. Gitu. Nah, kalau kamu pengen latihan soal lebih banyak lagi, 135, dan kebetulan diskon nih untuk hari ini tanggal 21 Desember 2023. Jadi buruan, selama kuota masih ada, kamu bisa WA ke admin sales kita di 0895 351 291 440. Gitu ya. Semoga sukses untuk ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.